aja. Iya. Nanti aku kasih kamu 13.500. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Anu, bikin aja. apa namanya? ATI. Kamu berarti masuk WC lepas war. Itu ya. Taruh luar baru keluar hilang visinya. Tuh, la ilaha illallah. Tidak boleh kok biasanya taruh di bawah, harus di atas terus. Dulu aku tulisan anu aja nggak boleh. Begitu melihat Nabi Yusuf dia lupa yang ditulis buah-buahannya atau tangannya. Halo Eksa, gimana kabarmu? Sehat kah? Mana? Gak bayar parkir kita Pak? Bebas parkir. Oh, bebas. Tempat yang gelap yang Guys, alhamdulillah kita baru selesai sarapan. Gimana keadaan kalian yang di sana yang jauh? Yang jauh di mata dekat di hati. Sudah sarapan kah pagi ini? Silau guys. terus sampai nggak ingat Nabi. Ini yang begitu. Pondok sepertinya ya, lawan istrinya, lawan suaminya. Bukan bikin Lurus kiri kanan. Tekan lurus. BRI kanan. pondok bukan tambah kuat zikirnya warna Wah kan, wah. Cewek lagi. Ibu-ibu guys, ibu-ibu lo tadi. Ibu-ibu. Iya. Jangan dilawan. Ibu-ibu guys, ini ibu-ibunya. Ibu-ibu zaman mah jangan wah. dan juga Abu Hasan Muslim Hasan Ibu zaman nol. Ini ada yang kenal aku nanti. Iya. Dia bilang hai, masih ingat aku kan? Iya. Ceweknya nanti. Halo guys, dia kepedean guys. Mantan-mantannya bubulikan. dan tiba mereka berdua meriwayatkan dengan sanad mereka berdua Dari itu ini. an Abi Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa jangan Abu Hurairah Ya kita di perjalanan banyak zikir, banyak doa. Wah, ini nggak bisa terus mah ya? Perjalanan. Bisa belok kiri. Nah ada yang kanan itu kak? Oh iya nggak ada ya. Sebelahnya lagi Sama Linda. sambil mendengarkan. pun Tahu jalan. kecuali dari juz awal Kita sampai sambil juz 4 mendengarkan lembaran pertama sampai lembaran tausiah. yang terakhir Oke, baiklah. halaman pertama sampai Kalau halaman motor terakhir bisa ya. mesti ada hadis. Nah ada yang belok kanan tuh nah yang. Mana Tapi bisa belok kanan anu. yang sana tuh nah Allah jalan beliau telah mengatakan Allah telah bersabda Bina bisa. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka ta'ala telah berfirman langsung ada nih. Ana aku inda dhanni abdi bi menurut persangkaan hambaku pada aku wa ana ma'ahu dan aku bersama dia idza dzakarani kalau dia mengingati aku wajib kita baik sangka kepada Allah. Di antara maknanya baik sangka kalau kita ini mempraktekkan mentaati perintah-perintah Allah. Kalau saya taat kepada agama, mesti saya untung dunia, untung akhirat. Nah kalau keyakinan kita ini keyakinan yang benar begini ini, Allah akan tolong kita. Allah akan datangkan janji-janjinya bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Dalam riwayat yang lain ditambah falyazunnu bi khaira, maka mereka supaya berbaik sangka pada aku. Tapi kalau orang amal agama, ngaji, dakwah, zikir, perasaan dia sebagai beban, ya Allah jadikan beban beneran untuk dia. Karena dia ini kurang ajar, nggak punya adab dengan Allah. Makanya dia ini punya pengalaman capek saja karena zikir, capek aja karena ngaji, capek aja karena dakwah, karena dia memang nggak ada baik sangka pada perintah-perintah Allah. Di antara syaratnya orang dapat anugerah Allah, hatinya itu harus punya adab dengan Allah. Kalau saya taat kepada Allah mesti sukses. Taat kepada Allah mesti beruntung, jaya, mulia dunia dan akhirat. Fa in dzakarani fi nafsihi, maka kalau dia mengingat dalam dirinya,
Zakartuhu maka aku mengaji dia fi nafsi dalam diri. Ini zikir sirri, gak ada yang lihat, maka Allah juga menyebut-nyebut dia dalam zatnya Allah tanpa ada yang mengetahui. Wa in zakaroni, bila dia mengingati aku fi malain dalam rombongan, zakartuhu maka aku akan menyebut nama dia fi malain dalam rombongan khairin minhu yang lebih baik minhu daripada para rombongan dia. Maka disebut namanya orang yang zikir yang diketahui teman-temannya, zikir berjamaah. Di depannya para malaikat bulan telah mengingati aku bareng-bareng dengan teman-temannya. Aku suka pada dia, maka kalian para malaikat sukalah pada dia. Inilah kata Imam Syafi'i, dalilnya zikir infiradi dan zikir ijtimai. Zikir infiradi sendirian, fa in zakaroni fi nafsihi zakartuhu fi nafsi, wa in zakaroni fi mala, ini zikirnya bareng-bareng. Setiap hadis yang menerangkan fi mala ini 3 orang kan? Fi mala 3 orang. Haji ya. Sama isyarat-isyarat hadis yang lain, bagaimana nanti datang ke masjid, lihat para sahabat mereka buat halaqah-halaqah untuk zikir, halaqah-halaqah untuk ta'lim, halaqah-halaqah untuk kebaikan di masjid. Pas budikannya kalau pas nyadak lewat kota Robinson, belok kiri Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau dia usaha mendekat kepada aku shibran dengan 1 jengkal, sepionnya kan kelihatan aku. taqarrabu maka aku akan mendekat ilaihi kepadanya dira'an 1 hasta. Ya usaha sedikit, rahmat yang dari aku lebih banyak akan datang pada dia. Ya usahanya 1 jengkal, saya akan mendekat pada dia 1 dhira. Ini cepat. Seperti cerita tadi. Ibu guys. Ini hanya diucapkan kurang dari 5 menit. Rahmat Allah mulai pagi sampai sore menjaga. Wa in taqarraba ilayya dhira'an, dan bila dia ini usaha mendekatkan diri kepadaku dhira'an 1 hasta, taqarrabu maka aku akan mendekat ilaihi kepada dia ba'an dengan 1 depak. Wa in atani yamsi, dan kalau dia datang kepada aku dalam keadaan dia berjalan, ataituhu harwalatan maka aku akan datang kepada dia harwalatan dengan berlari. Wallahu a'lam. Allah niat. Ini yang perlu latihan, kita mau perlu latih diri. Jadi santri baru datang ke Al-Fatah ya, pertama kali belum bisa menikmati. Kalau Allah sudah pilih program-program itu jadi kedua kali. Ya kita ke BRI dulu. Semua begitu dia istiqomah, kalau belum olahraga malah sakit semua. Wah, tuh kayaknya belum buka. Juga kita ini zikir awalnya capek, ngantuk, merasa berat. Tapi kalau kita istiqomah nanti akan merasakan kelezatan zikir. Ada seorang tabi'i, dia mengatakan, saya ini memaksa diriku untuk sholat tahajud selama 20 tahun. Bukan 8 tahun ya, apa 20 tahun. Kan Kita start tunai mah di ATM-nya mah. Bagi orang telah diberi kelezatan zikir, kelezatan amal, ya kita bersyukur. Bagi orang yang belum diberi, kita terus usaha. Kita ini zikir, kita ini amal, ini karena taat pada perintah Allah. Kelezatan itu bukan tujuan yang utama. Capek, penat, mungkin ayo mas ATM gue kan? Iyalah. Kita tampakkan walaupun capek, Ini. penat, Biar ini. berat sekali, kita tetap terus ingat kepada Aku nggak Allah, tahu. zikir kepada Allah, Apa? jaga amalan. Sama. Biar Allah melihat kita ini amal bukan untuk mencari lezat, Biar tahu tuh. Yang lezat dan yang BRI tidak masih lezat, ngantri bro. terus buat Masih amalan. ngantri. Kalau orang amalan cari lezat, itu namanya cari makhluk. Lezat itu makhluk. Wallahu a'lam. Rawahul Bukhari. Imam Bukhari telah meriwayatkan hadis tersebut.
bahwa orang yang zikir ini seperti orang yang hidup. Orang yang tidak zikir seperti orang yang mati. Orang hidup ini bisa jalan, ada bahaya datang pada dia, bisa usaha untuk melindungi dirinya, lari, mengelak, menangis. Ada orang yang mau berbuat kezaliman pada dia, dia usaha menyelamatkan dirinya dari kezaliman tersebut. Ya seperti kita hidup begini ini. Berapa banyak maldorot mau datang kepada kita, ya dengan sebab kita ini hidup, kita selamat dari maldorot tersebut. Di pinggir jalan ada selokan, kita hidup, akhirnya kita menyingkir dari selokan tersebut. Di depan kita ada sepeda motor, kita usaha selamat dari sepeda motor yang ada di depan kita. Nah, lihat di samping-samping rumah ada sumur. Karena kita bisa melihat hidup, akhirnya kita punya akal juga, tidak ketemplung sumur. Ini orang hidup ini Masya Allah, dengan sebab dia hidup, maka dia selamat dari banyak sekali maldorot yang dia lihat, yang datang pada dia, yang di samping dia, yang ini. Begitu juga orang yang zikir kepada Allah. Dengan sebab zikir, amalan zikir yang dia kerjakan banyak sekali anugerah-anugerah Allah dia dapatkan, dan banyak sekali maldorot terjauh dari diri dia. Seperti telah kita dengar dalam hadis Al-Majjar Ar-Rabih, bagaimana Rasulullah SAW bercerita kalau orang ini 24 jam dikejar oleh setan, melewengkan dia, menghinakan dia, mencelakakan dia, mengajak dia maksiat. Begitu dia buat amalan zikir, maka Allah lindungi dia dalam benteng yang kuat, akhirnya dia selamat dari godaan-godaan setan. Yang zikir ini Masya Allah, datang kepada dia maka akhirnya dilindas mobil, menyebabkan kerusakan pada jasad dia. Ada macam-macam maldorot datang, dia sama sekali tidak bisa mengelak. Mau dibakar diem, mau disiram diem, mau disate diem, namanya mayit. Nah begitulah orang yang tidak zikir, ini sudah hilang, penjagaan pada tubuh dia itu hilang. Teman ngajak maksiat, ahlan wa sahlan, ngajak ngeluyur, alhamdulillah, ngajak melanggar, inilah yang saya cari. Jadi godaan-godaan setan yang datang kepada semuanya dia akan ikuti karena dia lupa pada Allah. Bahkan bukan itu saja, seluruh kemerosotan yang terjadi pada umat Islam ini di antara sebabnya karena lupa zikir. Kalau suami istri nggak lupa zikir, semua anak yang lain yang lahir akan jadi anak-anak soleh. Lupa zikir beberapa menit sebelum pertemuan menyebabkan penyesalan sepanjang umur anaknya. Begitu pentingnya orang itu menjaga amalan zikir. Berarti orang itu kalau nggak zikir sebentar langsung mati sebentar gitu. Maka kita perlu ada latihan zikir 24 jam. Bukan hanya zikir tok, zikir sepanjang waktu kita bernapas.
Karena begitu kita ini berhenti zikir, disitulah kita akan jadi seperti orang mati. Dari situlah telah datangnya godaan setan, godaan maksiat. Jadi kalau menghitung nafasnya manusia itu keluar masuk 24 jam, kurang lebih 70.000 kali. Kita ini usaha bagaimana selama 70.000 kali keluar masuknya nafas selalu disertai zikir kepada Allah. Itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana yadhkurullaha fi kulli ahyan. Rawahu Muslim, bahwa Nabi dulu selalu zikir kepada Allah di setiap waktu beliau. Bukan zikir pagi petang saja, itu latihan, berlatih. Zikir sepanjang waktu kita bisa baca itu. Biar 24 jam dalam ma'iyatullah, fadhkuruni adzkurkum. Ingatilah aku, maka aku akan tolong kalian. Adzkurkum, aku akan mengingati kalian, aku akan tolong kalian. Dan apa yang dikerjakan Nabi itu ditiru oleh para sahabat, seperti diceritakan dalam surat Az-Zariyat, alladzina yadhkurunallaha dalam surat Ali Imran, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Berdiri ingat Allah, duduk ingat Allah, berbaring ingat Allah, maknanya zikir 24 jam. Dan itulah yang kita usahakan zikir jadi amalan kita 24 jam. Karena amalan kebaikan apa saja tidak disertai dengan zikir, amalan itu jadi sia-sia. Karena amal tidak ingat dengan Allah. Rawahul Bukhari. Wa an Ummi Anas radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Ummu Anas radhiyallahu anha annaha qalat, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ausini, berilah wasiat kepada aku. Qala, Nabi bersabda, uhjuri, tinggalkanlah olehmu, uhjuri, tinggalkanlah olehmu, al-ma'asiyah, kemaksiatan-kemaksiatan. Fa innaha, maka sesungguhnya meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, hijrah dari kemaksiatan, afdalul hijrati, adalah paling utamanya hijrah. Islam Berarti 85 uangku sama kamu. Iya. Hijrah ke Madinah. Selepas Nabi hijrah, maka harus hijrah ke Madinah. Kirain yang mau dikirim Maka satu-satu. dalam beberapa riwayat hadis Nabi menerangkan tujuannya hijrah itu apa toh? Hakikatnya hijrah itu apa? Hakikatnya hijrah itu adalah meninggalkan larangan-larangan Allah, bukan sekedar meninggalkan kampung halaman saja. Sahabat. Ini kan Nabil. dalam rangka hijrah dari tempat masing-masing untuk mengamalkan, mempelajari, memperjuangkan, meyakini agama. Maka ini Ya, belum sudah selesai guys. mendapatkan pahala hijrah dengan sempurna sebelum kita tinggalkan seluruh maksiat. Jadi para sahabat hijrah ke Madinah ini biar mudah untuk mengamalkan agama itu, meninggalkan larangannya. Orang-orang saya mau hijrah ke Madinah, hijrah ke Temboro, mondok Temboro hijrah. Ini harus paham tujuannya hijrah itu apa, yaitu meninggalkan larangan-larangan Allah. Akhirnya menjadi hakikatnya hijrah, yang mana Allah janjikan orang yang hijrah dengan sempurna, dia wafat dalam perjalanan atau mati di tempat hijrahnya, maka dia telah diampuni dosanya oleh Allah dan dimasukkan surga.
wa may yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulih thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah baju wa jangan kana Allahu baju apa ya? Lagi terus dia. wa hafizi dan selalu jaga olehmu alal faraidi atas ibadah-ibadah fardu. Fa innaha maka sesungguhnya selalu menjaga perkara-perkara fardu. Afdalul jihadi adalah seutama-utamanya jihad, seutama-utamanya perjuangan. Terbesar yang harus kita laksanakan pertama dan yang terutama adalah amalan fardu. Kemudian kita sempurnakan dengan amalan sunnah. Kita jaga benar amalan-amalan fardu itu. Wa aktsiri dan perbanyaklah olehmu min zikrillah dari mengingati Allah. Innaki maka sesungguhnya kamu la ta'tin Allah, kamu tidak datang kepada Allah bisyai'in dengan membawa sesuatu ahabba ilaihi yang lebih dicintai oleh Allah min kasrati zikrihi melebihi banyak zikir kepada Allah. Rawahu Tabrani, Imam Tabrani telah meriwayatkannya isnadin jayyidin dengan sanad yang bagus. Wallahu a'lam. Insyaallah semuanya niat di sana. Zikir, zikirlah 24 jam, jadikanlah kenikmatan kita itu dalam zikir. Zikir menikmati. Zikir di istiqomah. Zikir tapi memang sudah meyakini kalau saya nggak zikir itu hancur. Bukan zikir sebagai beban. Seperti nggak perlu kepada zikir. Tidak ada ngantuk ada di rumah bagaimana? Zikir ini adalah pendekatan kepada Allah. Kalau kita nggak ditolong oleh Allah satu detik aja hancur kita. Berani-beraninya meninggalkan zikir. Karena kita ini minta kepada Allah, zikir ini menjadi lebih penting menurut kita, dan itulah kenyataannya melebihi makan, minum, melebihi kerja, melebihi itu semua. Makanya asasnya suatu hubungan baik. Soalnya kalau Hubungan baik ini wujud, lain itu jadi mudah. Kalau ini nggak wujud, seluruh fasilitas nggak berguna. kapal. Jadi kalau Jawa Timur itu cuma Allah yang bertemu dengan musuh kalian. Wa yadribu a'naqakum, maka mereka memukul leher-leher kalian. Wa tadribu a'naqahum, dan kalian memukul leher-leher mereka. Qalu, para sahabat mengatakan bala iya. Beritahukanlah amalan tersebut kepada kami. Qala, Nabi bersabda, zikrullah, amalan tersebut adalah zikir kepada Allah. Jadi amalan zikir itu amalan begitu besar sekali, yang di dalamnya ada keutamaan-keutamaan tersendiri yang tidak bisa didapatkan dalam amalan kebaikan apapun. Yang tidak didapatkan fadilah tersebut dalam menginfakkan emas, perak, bahkan dalam jihad perjuangan agama. Lagi-lagi lampu merah. Dan orang ini kalau zikir Lembesari. masih ada iman, mengingati Allah masih ada iman. Mana kau keadaan wa? Sehat kau? Di dunia ini seluruh amalan ditinggal, tapi masih ada iman, maka
maka dunia tidak akan ada kiamat. Selama di dunia masih ada orang yang mengatakan Allah, Allah, zikir Allah, Allah, maka akan terjadi hari kiamat. Tapi nggak bisa dibalik. Seluruh amalan ada, tapi iman tidak ada, dunia kiamat. Bukan berarti amalan-amalan yang lain nggak penting. Iya Fitrian. Maksudnya zikir itu begitu penting. Halo Kes. Kita ingin mendapatkan fadilahnya, harus mengerjakannya. Sampai keterangan-keterangan ulama itu, zikir adalah amalan yang Ngintip di bisa belakang. mandiri. Seluruh amalan yang lain tidak bisa dikatakan amalan kebaikan sebelum disertai dengan zikir. Qala berkata Mu'adzun Mu'adz, ma syai'un, tidak ada sesuatu anja yang lebih menyelamatkan min adzabillah, dari siksanya Allah, min zikrillahi, melebihi ingat kepada Allah. Rawahu Ahmadu, Imam Ahmad telah meriwayatkannya, isnadin hasanin, dengan sanad yang bagus. Wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi juga telah meriwayatkannya. Wa Ibnu Majah, dan Ibnu Majah telah meriwayatkannya. Wal Hakim, dan Hakim telah meriwayatkannya. Wa qala, dan beliau mengatakan, Imam Hakim mengatakan, sahihul isnad, hadis ini adalah sahih sanadnya. Wa kharraja Abu Ya'la telah meriwayatkan bi isnadi, dengan sanad beliau, an Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, inna syaitana wadi'ul khatmahu, telah wadi'ul khatmahu, meletakkan mulutnya, ala qalbi Adam, di atas hatinya cucunya Adam. Ini setan ini terus 24 jam siap siaga pada manusia begitu dia ada kesempatan Senang beracara. Kataku baik. menggodanya, merumuskannya, melawankannya. Berterima kasih dengan Fa'in zakarallah, maka kalau dia zikir kepada Allah, khanasa, maka setan mundur. Wa inna nasya, kalau dia lupa zikir, iltaqama qalb, Alhamdulillah kita sudah sampai. Oke, makasih doa-doanya semuanya yang telah menonton. Terima kasih antisipasi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.